Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika Putra Pramana dengan NIM 2011210117. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, kelas 2D. Di sini saya dan dua teman saya akan menjelaskan materi mengenai isim mudzakkar dan isim muannats dari mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Muhajirun Najah, MPD. Ya, sebelum melanjutkan ke materi kita yang akan dibahas, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu yang pertama Teza Meliani Lestari dengan NIM 2011210142, dan yang kedua Yuli Tri Lestari dengan NIM 2011210105. Yaitulah teman-teman saya yang akan mempresentasikan kelompok kami. Nah, baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan kita, yaitu isim mudzakkar. Isim mudzakkar secara istilah yaitu laki-laki, atau secara bahasa adalah laki-laki. Jadi, seluruh kata yang termasuk ke dalam isim mudzakkar maka dianggap untuk laki-laki. Nah, sedangkan menurut istilah mudzakkar adalah, atau menurut terminologi ya, mudzakkar adalah kata-kata yang masuk ke dalam jenis laki-laki, atau bahasa zaman sekarang gentle. Nah, seperti itulah. Lalu apa saja yang termasuk isim mudzakkar tersebut? Nah, mari kita bahas membagi atau menjadi dua hal. Kita bagi isim tersebut menjadi dua jenis kata yang masuk ke dalam isim mudzakkar. Yang pertama yaitu nama dari laki-laki, dan yang kedua yaitu semua kata dalam bahasa Arab yang tidak mengandung ta marbutoh. Yang mohon diingat, yang tidak mengandung ta marbutoh, maka hukum asalnya adalah mudzakkar. Kecuali memang ada beberapa kata yang tanpa ta marbutoh namun masih ke jenis mudzakkar. Di sini saya mengambil dua contohnya. Nah, yang pertama itu Usamah, dan yang kedua Tolhah. Nah, meskipun dua nama tersebut ada ta marbutohnya ya di belakang kata tersebut, tetapi karena nama ini digunakan untuk seorang laki-laki, maka Usamah dan Tolhah itu termasuk jenis mudzakkar. Nah, ini jenis pertama dari isim mudzakkar. Nah, lalu saya akan menjelaskan apa itu mudzakkar. Mudzakkar adalah isim yang dapat ditunjukkan dengan lafal isyarah hazal, seperti anak laki-laki, orang laki-laki, rojal, atau hison, kuda, komar, rembulan, kitab, atau yang disebut dengan buku dan kitab. Nah, isim mudzakkar ini itu dibagi menjadi dua pembagian, yaitu mudzakkar hakiki dan mudzakkar majazi. Mudzakkar hakiki ini adalah lafal yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki, baik berupa manusia ataupun hewan. Ya, saya beri contoh: rojal, orang laki-laki; sobi, anak laki-laki; atau asad, singa; atau jamal, unta; atau nama orang seperti Nuh, seperti Ahmad, seperti Muhammad. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kedua, mudzakkar majazi. Mudzakkar ini adalah lafal yang menunjukkan atas sesuatu yang diperlakukan atau digolongkan seperti lelaki, walaupun sebenarnya bukan lelaki. Contohnya seperti ba'ub, pintu; atau lailu, malam; serta badru, purnama. Nah, mungkin hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai isim mudzakkar. Lalu materi berikutnya akan dibacakan oleh rekan teman saya, yaitu Teza Meliani Lestari dan Yuli Tri Lestari. Ya, kepada teman-teman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materinya. Dua mu'annats. Mu'annats adalah isim yang dapat dijuluki dengan lafal isyarah atau khasi, seperti naqatun, unta; imro'atun, orang perempuan; samsun, matahari; dorun, kampung atau rumah. Isim mu'annats ini ada 4 macam, yaitu mu'annats al-fisi, mu'annats hakiki, mu'annats
maknawi dan mu'anat majasi. 1. Mu'anat lafzi adalah lafal yang ada tanda-tanda kemunasannya atau taknis, baik lafal itu menunjukkan perempuan seperti Khadijah, Fatimah, maupun menunjukkan lelaki seperti Muhammad, Zakariya'u, Hamsatu, Tolhatu. 2. Mu'anat hakiki adalah lafal yang menunjukkan perempuan, baik manusia atau binatang seperti Amat, Imro'atun. 3. Mu'anat maknawi adalah lafal yang menunjukkan perempuan, akan tetapi tidak ada tanda perempuan taknis pada lafal tersebut seperti Zainab, Hinsun, Sa'adu. Mu'anat maknawi ini adalah termasuk golongan mu'anat hakiki atau mu'anat maknawi pasti mu'anat hakiki, sedangkan mu'anat hakiki belum pasti mu'anat maknawi. 4. Mu'anat majasi adalah lafal yang diberlakukan seperti mu'anat walaupun sebenarnya bukan mu'anat atau binatang atau manusia seperti Samsun matahari, Dorun rumah, Ainun mata, Roholun kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Yuli Trilestari. Di sini saya akan menyampaikan materi pada poin ketiga, yaitu ciri serta perbedaan dari isim mudzakkar dan isim muannats. Langsung saja di sini ada ciri-ciri dari isim muannats. Yang pertama, perempuan sesungguhnya. Nah, maksud dari perempuan sesungguhnya ini yaitu nama yang digunakan untuk perempuan sekalipun nama itu tidak mengandung tak marbutohnya. Seperti pada contoh Zainab, Hindun. Nah, itu kan tidak mengandung tak marbutoh, tapi masih dikategorikan sebagai isim muannats karena nama itu digunakan untuk perempuan. Ada juga nama yang digunakan untuk perempuan yang mengandung tak marbutohnya, seperti pada contoh Fatimah. Dan ciri yang kedua yaitu pada akhir katanya yang mengandung tak marbutohnya tadi, seperti kata madrasatun, artinya sekolah. Kemudian ciri yang ketiga yaitu menunjukkan arti jamak, beberapa atau lebih dari, seperti contoh aklamun, artinya beberapa pulpen. Kemudian ciri yang keempat yaitu pada akhir katanya terdapat alif maksuro, seperti contoh saudau, artinya hitam. Nah, dari ciri-ciri tersebut terdapat beberapa pengecualian. Di antaranya ada seluruh anggota tubuh yang berpasangan itu disebut dengan isim muannats, seperti pada contoh ainun, artinya mata. Kemudian seluruh nama negara atau kota itu juga disebut dengan isim muannats, seperti pada contoh Indonesia, Jakarta. Selanjutnya ciri dari isim mudzakkar. Nah, cirinya itu tidak terdapat dari ciri muannats tadi, seperti tidak ada tak marbutohnya, kecuali itu menunjukkan nama laki-laki sesungguhnya. Misalnya Tolha, meskipun terdapat tak marbutohnya, tapi jika menunjukkan laki-laki sesungguhnya, maka itu disebut dengan isim mudzakkar. Kemudian tidak mengandung tak marbutoh, seperti pada contoh kitabun, artinya buku. Nah, dari masing-masing ciri tersebut kita dapat membedakan antara isim mudzakkar dan isim muannats. Itu saja penjelasan materi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah perkenalan dari kelompok kami mengenai materi isim mudzakkar dan isim muannats. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kami, serta mohon maaf apabila ada materi yang kami sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Semoga materi yang kami sampaikan tadi dapat memberikan inspirasi serta motivasi untuk kawan-kawan semua. Dan juga semoga materi tersebut dapat menambah wawasan serta pengetahuan kita semua untuk ditumbuh kembangkan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.